Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa. Kelompok kami beranggotakan 7 orang yang bernama saya sendiri Adilia Sukma Dewi. Saya Revi Abrizal Kurniawan. Saya Cindy Firda Amelia Dewi. Saya Sati Lutfiana. Saya Zafira Dwi Farasita. Saya Fatin Akidatur Rofiko. Dan saya Ananda Anissa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. 1. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini pemersatu masyarakat Indonesia yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk komunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Indonesia sendiri memiliki suku dan budaya yang sangat beragam. Dengan adanya keberagaman ini, Indonesia juga memiliki keberagaman bahasa seperti bahasa daerah. Bahasa daerah biasanya lebih sering digunakan di daerah tertentu, contohnya bahasa Jawa, yang biasanya lebih sering digunakan oleh orang Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagainya. Bahasa Indonesia sama seperti bahasa daerah, maksudnya bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau sering dengan diberlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 dalam UUD 1945 mengesahkan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, dan sebagainya. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Next. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah
Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Salah satu fungsi lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentu harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Next. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi yang selanjutnya, yaitu alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Jadi fungsi yang penting bahasa Indonesia selain itu adalah memperkokoh bangsa dan kemajemukannya. Begitu banyak bahasa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, namun tetaplah bahasa Indonesia yang menghubungkannya. Bisa kita bayangkan bagaimana jika tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kita akan begitu susah memahami bahasa-bahasa daerah lain sehingga akan seringkali terjadi kesalahpahaman. Next. Kemudian yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, tentu memiliki budaya dan bahasa daerah masing-masing. Tentu kita juga bangga dengan budaya dan bahasa tersebut. Namun bahasa Indonesia berperan penting untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, juga memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Next. Satu, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Bahasa Indonesia telah diresmikan menjadi bahasa resmi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Next. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Hal ini diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 pasal 29, tepatnya pada ayat 1 yang berbunyi,
bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Selain itu, menurut Minto Rahayu telah dibuktikan bahwa sejak bangsa Indonesia diproklamasikan sebagai negara dalam tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda, kecuali di TK dan 3 tahun di SD. Penggunaan bahasa daerah belum sama sekali dapat dihilangkan, mengingat bahasa Indonesia masih dianggap sebagai bahasa kedua. Namun, perkembangan membuktikan bahwa bahasa Indonesia semakin banyak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubung antara daerah dan antara suku, melainkan juga sebagai alat perhubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Next. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Next. Bahasa mencerminkan karakter bangsa. Setiap bangsa dunia ini memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, bangsa lain dapat mengenali orang Indonesia dengan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Next. Seorang yang berasal dari Jawa Barat tidak memiliki banyak perbedaan secara fisik dengan seorang yang berasal dari Jakarta. Terlebih, migrasi dari suatu daerah ke daerah lain sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, pengklasifikasian identitas seorang dapat juga dilihat dari bahasa yang digunakannya. Bahasa dan identitas memiliki hubungan yang sangat erat. Next. Menurut Humboldt, bagi sebuah negara, bahasa adalah ruh sekaligus hal yang paling penting bagi budaya bangsa tersebut. Sebagai bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sadar dengan keberagaman bahasa yang ada. Hal ini diaplikasikan dengan tidak tergesernya keberadaan bahasa daerah oleh keberadaan bahasa Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemeliharaan Bahasa Daerah. Next. Jadi kesimpulannya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Untuk terus melestarikan, menguatkan, dan meningkatkannya, setiap dari kita harus memahami serta mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dengan cara lain seperti mengikuti pembinaan bahasa, atau dengan
pembinaan bahasa merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha pembinaan ini menyangkut upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.